Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi di mata kuliah perpajakan di pertemuan yang kedua. Kali ini kita akan membahas mengenai objek dan bukan objek PPN. Dalam capaian pembelajaran ini, diharapkan mahasiswa mampu mengklasifikasikan yang objek, yang merupakan objek, dan non-objek PPN. Sebelumnya kita akan mengetahui daerah mana saja yang tercantum atau yang dikenakan PPN dan tidak dikenakan PPN. Ini ada di daerah Pabean di Indonesia. Daerah Pabean ini merupakan wilayah RI yang meliputi darat, perairan, dan ruang udara di atasnya, termasuk tempat-tempat tertentu di ZEE dan di LK yang di dalamnya berlaku Undang-Undang Kepabeanan. Kemudian di sini ada kawasan pabean. Apa yang dimaksud dengan kawasan pabean? Kawasan pabean merupakan batas-batas tertentu di pelabuhan laut, bandar udara, atau tempat lain yang ditetapkan untuk lalu lintas barang yang sepenuhnya berada di bawah kawasan Direktorat Jenderal Bea Cukai. Kemudian ada barang kena pajak menurut pasal 1 di angka 3 nomor Undang-Undang PPN 1984, yaitu yang berlaku sejak 1 Januari tahun 1995. Yang pertama ada barang berwujud, ada barang tidak berwujud, ada barang bergerak, ada barang tidak bergerak, kemudian ada barang tidak bergerak dikenai PPN. Pada dasarnya, semua barang baru maupun bekas dapat dikenakan PPN kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Hal tersebut berdasarkan pasal 4A ayat 2 Undang-Undang PPN tahun 1984. Di sini ada barang tidak kena pajak di pasal 4 ayat 2, teman-teman bisa lihat ada barang hasil pertambangan atau hasil pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Yang kedua ada barang kebutuhan pokok yang sangat dibutuhkan oleh rakyat banyak. Kemudian ada makanan dan minuman yang disajikan hotel, restoran, makanan, dan lain sebagainya. Ada uang, emas, emas batangan dan surat berharga. Kita akan membahas satu persatu. Di sini ada barang hasil tambang atau pengeboran yang diambil langsung dari sumbernya. Contohnya ada minyak bumi, gas bumi, yaitu tidak termasuk gas LPG, ada panas bumi, asbes, batu bara yang belum diproses, ada biji besi dan biji timah. Yang selanjutnya ada barang kebutuhan pokok. Ada barang kebutuhan pokok yang dibutuhkan masyarakat. Ini merupakan bukan objek pajak ya. Di antaranya ada susu, yaitu susu perah baik yang telah melalui proses didinginkan maupun dipanaskan, tidak mengandung tambahan gula ataupun bahan lainnya dan atau dikemas atau tidak. Yang selanjutnya ada buah-buahan. Buah-buahan ini tidak dikenakan pajak jika buah-buahan tersebut buah-buahan segar yang dipetik baik yang telah melalui proses dicuci, disortasi, dikupas, dipotong, diiris, digrading dan atau tidak dikemas. Kemudian yang selanjutnya yang tidak kena pajak juga yaitu ada sayur-sayuran. Sayur-sayuran di sini sayuran segar yang dipetik, dicuci, ditiriskan dan atau disimpan pada suhu rendah, termasuk sayuran segar yang dicacah. Yang selanjutnya barang tidak kena pajak yaitu ada beras, gabah, jagung, sagu, kedelai, garam. Kemudian ada telur, yaitu telur yang tidak diolah, termasuk telur yang telah dibersihkan, diasinkan atau dikemas. Itu merupakan barang non-objek pajak PPN. Yang selanjutnya ada jasa. Menurut pasal 1 angka 5 Undang-Undang PPN nomor 1984, setiap kegiatan pelayanan berdasarkan suatu perikatan atau perbuatan hukum yang menyebabkan suatu barang atau fasilitas atau kemudahan atau hak tersedia untuk dipakai. Di sini termasuk jasa yang dilakukan untuk menghasilkan barang karena pesanan atau permintaan dengan bahan dan atas petunjuk pemesanan. Itu kemudian dikenai pajak, yaitu ada pajak jasa. Setiap jasa dapat dikenai pajak kecuali undang-undang menetapkan sebaliknya. Di sini teman-teman bisa lihat pasalnya ya. Jasa yang tidak dikenakan pajak, adapun kebalikannya dari yang tadi sebelumnya ada jasa kena pajak. Di sini jasa yang tidak dikenakan pajak diantaranya ada ke jasa. Ada jasa tidak dikenakan pajak menurut pasal 4A Undang-Undang PPN tahun 1984 junto pasal 5 sampai 16 PP nomor 144 tahun 2000, yaitu ada kesehatan medis, ada pelayanan sosial, ada ada pengirim surat dengan perangko, ada perbankan asuransi, ada keagamaan, ada jasa pendidikan, kemudian ada jasa kesenian hiburan yang sudah kena pajak tontonan, kemudian penyiaran bukan iklan, angkutan umum darat dan air, kemudian perhotelan dan pemerintahan umum.
Itulah teman-teman klasifikasi dari objek BKP dan JKP, kena pajak dan non kena pajak.